Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita sampai pada pembahasan hadis munqati' kitab Minhatul Mughis karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa bikaramati awliyaillah liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah binniyatil khalisah. Qala al-muallifu al-alimu al-allamah asy-syaikhu Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Munqati'un ay hadza munqati'un. Adapun ini itu bab menjelaskan tentang hadis munqati'un, ya, itu munqati'un, hadis yang bernama hadis munqati'. Bab ini menjelaskan tentang hadis munqati'. Hadis munqati' menurut bahasa atau menurut lughat, ya, yaitu adalah diddul ittisal. Apa itu pengertian diddul ittisal? Yaitu kebalikan dari ketersambungan. Saya ulangi, hadis munqati' secara lugha atau bahasa yaitu artinya diddul ittisal. Diddul ittisal adalah kebalikan dari ketersambungan. Dengan arti kata yaitu berarti hadis munqati' secara bahasa adalah terputus atau keterputusan. Adapun lafadz munqati' sighatnya adalah isim fa'il dari fi'il madi inqata'a. Inqata'a. Kalau fi'il mudhari'nya yanqati'u. Kalau isim masdarnya inqita'an. Nah, barulah kalau isim fa'il munqati'un. Maf'ulnya munqata'un. Nama hadis munqati' ini diambil dari sighat isim fa'il. Isim fa'il ya ini, yaitu subjek atau sesuatu yang terputus. Jadi sampai di sini paham ya sahabat, hadis munqati' secara bahasa yaitu diddul ittisal, kebalikan dari ketersambungan yang berarti terputus atau keterputusan. Lafadz munqati' sendiri sighatnya adalah isim fa'il dari fi'il madi inqata'a. Baik, kita lanjutkan. Al-munqati'u ma saqata min ruwatihi wahidun qabla as-sahabiyyi fil mawdi'i al-wahidi ayyi mawdi'in kana wa in ta'addadat al-mawadi'u bihaisu la yazidu as-saqitu fi kullin minha an wahidin fayakunu munqati'an min mawadi'i. Al-munqati'u, adapun yang dinamakan hadis munqati', itu mah hadis saqata yang telah gugur apa ma min ruwatihi dari beberapa perawinya ma atau hadis tadi. Siapa wahidun?
satu perawi qoblas sahabi di dalam sebelum tingkatan atau tempat sahabat, fil maudhi'i di dalam tempat atau tobaqoh gitu ya, al wahidi yang satu, ayyi maudhi'in rupanya manapun tempat, karena yang ada apa mawadhi' atau tempat, wa in ta'addadat walaupun banyak apa al mawadhi'u beberapa tempat, bihaitsu la yazidu dengan sekiranya tidak bertambah siapa as-sakitu gitu ya, perawi yang gugur, fi kullin di dalam setiap satu, minha dari mawadhi', an wahidin dari satu tempat, an wahidin dari satu tempat, fayakunu maka ada apa hadis atau ma itu munqati'an dinamakan hadis munqati', min mawadhi'i dari beberapa tempat. Hadis munqati' ialah hadis yang telah gugur dari beberapa periwayatnya salah seorang atau satu perawi sebelum kurun tobaqat sahabat atau tempat sahabat, fil maudhi'i di dalam satu tempat, al wahidi yang satu, pada satu tempat yang satu, dimanapun tempatnya, walaupun tempatnya banyak, dengan sekira tidak menambah perawi yang gugur tadi, tidak bertambah, artinya hanya satu yang gugur dari setiap tempat, maka hadis tersebut dinamakan hadis munqati' dari banyak tempat. Baik sahabat, keterangannya adalah kita ilustrasikan terlebih dahulu biar mudah. Kalau tempat yang dimaksudkan dalam redaksi tadi adalah tobaqat atau masa, maka kita gambarkan ini adalah dari Nabi, kemudian ada masa beberapa orang, katakan 2 orang ini dari masa sahabat, kemudian lagi ada 2 orang katakan dari masa tabi'in, kemudian ada dari lagi tabi'in, katakan 2 orang. Nah, maka setiap tobaqoh ini dinamakan, maksudnya di situ adalah tempatnya. Ada tempat sahabat, ada tempat tabi'in, ada tempat tabi'it tabi'in. Atau kalau diteruskan lagi ada mutaqaddimin. Atau kalau diteruskan lagi ada mutaakhirin. Nah, ini paling mudahnya kita ilustrasikan, katakan dari masa Nabi atau Nabi itu sendiri, kemudian ke masa sahabat, karena sahabat banyak, bisa jadi dalam satu sanad itu ada beberapa sahabat yang meriwayatkan dalam satu matan tersebut. Maka inilah yang dinamakan tempat. Ada tempat sahabat, ada tempatnya tabi'in, ada tempatnya tabi'it tabi'in. Atau paling mudah adalah tobaqat. Ya, ini namanya tobaqat sahabat, ini tobaqat tabi'in, ini namanya tobaqat tabi'it tabi'in, dan seterusnya ke sini ya. Nah, dari sini sudah mendapatkan ilustrasi ya sahabat. Lah, kemudian tadi dikatakan bahwa hadis munqati' adalah hadis yang gugur salah satu saja atau satu saja dari satu tempat selain sahabat. Di sana
di teks tadi dikatakan redaksinya qoblas sahabi, itu maksudnya dari bawah, sebelum sahabat. Jadi tabi'in atau tabi'it tabi'in. Lah, misalkan dari tempat atau tabaqat tabi'in ini ada apa? Ada satu periwayat yang gugur, hanya satu saja, maka inilah gugur itu artinya tidak disebutkan atau loncat. Ya, atau diindikasikan orang tersebut tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Nanti kita contohkan agar lebih mudah ya. Lah, ini namanya mungkotek satu tempat. Ada mungkotek di beberapa tempat. Misalnya pada masa tabi'it tabi'in ini juga ada satu perawi yang gugur. Di tabi'in juga ada satu yang gugur. Dengan catatan ya para sahabat, hadis mungkotek itu tidak gugur dua orang dalam satu tobakot atau satu tempat. Syaratnya harus satu. Ya. Misalkan dalam tobakot tabi'in gugur satu orang, tabi'it tabi'in gugur satu orang, lah ini dinamakan hadis mungkotek, masih dinamakan hadis mungkotek. Kalau misalkan dalam satu tempat atau satu tobakot itu ada dua orang yang gugur, tentu ini bukan namanya hadis mungkotek, karena keterputusan sanad itu tidak melulu hadis mungkotek. Kemarin sebelumnya sudah dibahas tentang hadis mursal ataupun hadis mu'allak itu ya sahabat. Nanti untuk lebih jelasnya hadis mu'allak dan mursal bisa sahabat cek di playlist kitab Minhatul Mughis. Baik, kalau kita sudah mendapatkan gambaran ini, mari kita ke contoh hadis. Ada hadis yang sangat familiar mungkin bagi sebagian teman-teman, yaitu hadis yang berbunyi qala Rasulullah, kita singkat aja ya, sallallahu alaihi wasallam. Matannya berbunyi idza raka'a ahadukum falyakul salasa marratin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gitu ya. Ini masih ada terusannya ya sahabat. Kalau tidak salah itu idza sajada falyakul salasa marratin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu. Nah, pada hadis ini dalam sanadnya itu ada beberapa orang. Mungkin saya singkat dari Ishaq bin Yazid an Ishaq bin Yazid al-Hudhali an Aun ibni Abdullah an Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini masih ada sanad selanjutnya ya sahabat, namun kita persingkat saja. Jadi matan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyakul salasa marratin subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini ada sanadnya, yaitu berupa an Ishaq bin Yazid al-Hudhali an Aun ibni Abdullah an Abdullah bin Mas'ud. Lah, di sini ternyata Aun bin Abdullah ini tidak pernah bertemu Abdullah bin Mas'ud. Lah, berarti ini menunjukkan Aun bin Abdullah tidak mendapatkan dari Abdullah bin Mas'ud, melainkan dari orang lain atau muridnya Abdullah bin Mas'ud yang di situ tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan inilah yang dinamakan as-sakit atau perawi yang gugur. Nah, ada perawi yang gugur. Maka perawi yang gugur ini menyebabkan hadis idza raka'a ahadukum falyakul salasa marra ila akhirih ini dikatakan hadis mungkotek ya, dikatakan hadis mungkotek.
Nah, sampai sini paham ya sahabat. Mungkin lebih jelas saya gambarkan sekali lagi ya, masih dengan hadis ini ya sahabat ya. Idza raka'a ahadukum falyakul, ini sanadnya begini. Ini ceritanya Nabi. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Aun bin Abdillah. Kemudian ada Ishaq bin Yazid. Lah, ini Nabi, terus didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, didengar oleh Aun bin Abdillah, didengar oleh Ishaq bin Yazid. Ternyata Aun bin Abdillah ini sebenarnya tidak mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi harusnya ada orang lain di sini. Nah, orang lain di sini gugur, tidak disebutkan oleh Aun bin Abdillah, maka status hadis ini idza raka'a ahadukum falyakul ila akhiri ini dinamakan hadis munqati'. Ya, sampai sini semoga dapat dipahami ya sahabat. Mari kita lanjutkan teks redaksinya. Wakila huwa malam yattasil isnaduhu. Wakila dan dikatakan, huwa adapun hadis munqati' ini, itu ma hadis lam yattasil yang tidak bersambung, apa isnaduhu sanadnya ma. Nah, dikatakan juga definisi dari hadis munqati' ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Fi ayyin kana maudi'i, dimanapun tempatnya, entah di tabaqat atau tempat sahabat, entah di tempat tabi'in, entah di tempat tabi'it tabi'in, asalkan ada hadis yang tidak bersambung sanadnya, ada ulama yang berpendapat itulah definisi daripada hadis munqati'. Mungkin sekian dulu ya sahabat, semoga dapat dan mudah dipahami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.